aku mencintaimu bukan dia. Hardik Natasha putus asa. Tapi aku mencintai Alia, bukan dirimu, jawab Reno dengan suara lantang. Alia terkesima mendengar ucapan Reno, dia menatap mata suaminya itu mencari kebenaran dari ucapan itu. Benarkah dia mencintaiku? Apa ini nyata? Atau apakah ini cuma sekedar ucapan saja? Untuk membuat Natasha berhenti mengganggu, gumam Alia di dalam hatinya. Sungguh, dia sangat penasaran sekali dengan isi hati Reno terhadapnya. Karena belakangan ini, sikap Reno padanya sudah mulai membaik. Aku tak percaya. Kamu jangan berbohong Reno. Perempuan miskin ini bukanlah tipe perempuan yang kamu sukai. Ingat Reno, kita sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Aku tahu betul sifatmu. Balas Natasha tak percaya apa yang dia dengar. Reno tertawa sinis mendengar perkataan Natasha. Kalau kamu paham betul akan diriku, lalu kenapa kamu tinggalkan aku di saat menjelang pernikahan kita? Itu namanya kamu tidak mengerti sedikitpun dengan isi hatiku. Sudahlah, Natasha, aku tak ingin berdebat denganmu lagi. Aku kesini untuk berbulan madu dengan Alia. Kamu jangan mengganggu acara kami. Hardik Reno dengan geram pada Natasha. Apa tidak sebaiknya pintunya kita tutup saja, Mas? Tanya Alia pada Reno. Ide yang bagus. Nanti, kalau ada yang mengetuk pintu tapi kita tidak memesan layanan kamar, tidak usah dibukakan. Karena sudah pasti itu perbuatan dia. Ujar Reno memandang jengah pada Natasha. Reno, aku tak mungkin bisa hidup tanpamu. Ujar Natasha dengan suara sendu. Dia sungguh merasa sangat putus asa. Kamu bisa hidup dengan siapapun, Natasha. Asalkan kamu bisa melupakan masa lalu dan menghargai orang-orang yang ada di hidupmu saat ini dengan sebaik-baiknya. Jawab Alia pada Natasha. Aku tidak meminta pendapatmu. Balas Natasha dengan wajah berangnya. Reno melangkahkan kaki sedikit ke arah pintu, lalu hendak menutup pintu itu. Sedangkan Natasha berdiri tepat di depan pintu itu. Maaf, Natasha, kami ingin melanjutkan acara bulan madu kami. Silahkan pergi, usir Reno pada Natasha. Kamu jahat, Reno. Kamu tidak mengerti dengan isi hatiku. Aku sangat kecewa. Balas Natasha sambil menahan pintu agar tidak tertutup. Sudahlah, apa yang kamu lakukan ini tidak akan mengubah apapun. Aku juga tak memiliki rasa apapun lagi kepadamu. Balas Reno lalu dengan cepat menutup pintu itu. Lalu menguncinya dari dalam. Terdengar Natasha mengetuk pintu itu kembali dengan sangat keras. Dia sangat merasa putus asa. Karena usaha apapun yang dia lakukan tak membuahkan hasil apapun. Sedangkan di dalam kamar, Alia menatap ke arah Reno dengan pandangan penuh tanda tanya. Itu Natasha masih saja mengetuk pintu. Ujar Alia pada Reno. Biarkan saja. Palingan sebentar lagi dia pergi. Jawab Reno dengan enggan. Dia langsung ke arah lemari dan mencari baju gantinya. Saat menemukan baju ganti, Reno tanpa rasa malu sedikit pun menjatuhkan handuk yang menutupi pinggang hingga lututnya itu. Hingga Alia bisa dengan jelas melihat pentungan Reno yang menjuntai sedikit keras itu. Dengan refleks, Alia membalikkan badan dari pemandangan yang mendebarkan dadanya itu. Mas, kalau ganti baju nggak perlu juga kan kayak gitu. Protes Alia dengan wajah memerah. Hahaha, kenapa kamu masih saja malu? Bukankah sudah terbiasa bagimu bermain dengannya? Ucap Reno sambil memakai baju ganti. Tapi kan ini berbeda. Sungut Alia. Dia sungguh tak mengerti kenapa Reno sangat berubah setelah mereka pergi ke Bali. Ayo, ganti pakaianmu. Aku akan membawamu keliling Bali. Ucap Reno pada Alia. Alia sontak membalikkan badan menghadap pada Reno yang sudah selesai berganti pakaian. Apa kamu berubah pikiran? Kita jadi pergi jalan-jalan. Tanya Alia dengan wajah yang seketika menjadi cerah dan berseri. Iya, sebelum aku berubah pikiran. Goda Reno. Iya, jangan sampai nggak jadi. Balas Alia. Dia langsung bergegas ke arah lemari. Dan mencari pakaiannya. Dia senang sekali akhirnya bisa keluar juga dari kamar hotelnya itu. Akhirnya Alia bisa tersenyum cerah,
manakala Reno membawanya jalan-jalan hari ini ke beberapa tempat yang indah di Bali. Hingga sesekali Alia bisa mengenang beberapa tempat yang pernah dia datangi dengan kedua orang tuanya. Sebelum ayahnya meninggal, kenapa melihat kursi itu dengan pancaran mata sendu seperti itu? Tanya Reno dengan heran. Saat itu mereka tengah berada di sebuah taman yang dipenuhi oleh para pengunjung. Kita duduk sebentar di sana ya, Mas. Ajak Alia pada Reno. Baiklah, jawab Reno. Mereka lalu duduk di kursi pengunjung itu. Alia mengelus pegangan kursi panjang itu. Di sana, dulunya ayahnya menunggi dia bermain wahana yang ada di taman bermain itu. Alia masih ingat betul. Wajah ayahnya tersenyum kecut saat melihat dirinya kembali dari wahana permainan yang cukup membuat jantung berdebar kencang. Masih dia ingat betul bagaimana ibunya yang dengan khawatir bertanya banyak hal tentang keadaannya setelah menaiki wahana permainan yang ekstrim itu. Sungguh, itu adalah kali terakhir mereka pergi ke Bali. Karena beberapa bulan setelah itu, ayahnya meninggal. Mau makan sesuatu? Tanya Reno yang langsung membuyarkan lamunannya. Es krim boleh, jawab Alia. Reno tersenyum singkat lalu beranjak dari tempat duduk itu menemui penjual es krim yang ada di dekat sana. Setelah itu, lalu kembali menghampiri Alia lalu menyerahkan satu es krim untuk Alia. Ini, ujar Reno mengulurkan es krim dari tangannya kepada Alia. Terima kasih, Mas, jawab Alia dengan tersenyum tipis. Dia susah payah mengendalikan matanya agar tidak menangis karena teringat akan kenangan manisnya dengan ayah dan ibunya saat mereka main ke sana. Rona wajah Alia yang berubah murung langsung bisa dirasakan oleh Reno. Dia pun langsung menanyakannya kepada Alia. Aku lihat, sejak kita masuk ke taman bermain ini, kamu sedikit murung. Ada apa? Apa kamu tidak suka kita singgah di tempat seperti ini? Ayo katakan. Kemana yang kamu inginkan? Desak Reno kepada Alia. Alia langsung menggelengkan kepalanya kepada Reno. Bukannya tidak senang, Mas. Hanya saja, taman ini mengingatkan aku akan kenangan masa laluku, jawab Alia. Apa kamu pernah datang ke sini? Tanya Reno dengan raut wajah heran. Ya, dahulu saat ayahku masih hidup, jawab Alia sambil mengusap sudut matanya yang mengembun. Mendengar Alia membahas tentang ayahnya, Reno langsung merasa penasaran kenapa keluarga Alia bisa jatuh miskin setelah ayahnya meninggal padahal perusahaan itu sangatlah maju yang dimiliki oleh papanya Alia. Ayahmu, apa kamu pernah ke Bali bersama dengan ayahmu? Tanya Reno. Alia langsung tersadar dengan jawabannya. Selama ini, dia belum pernah bercerita apapun pada Reno mengenai keluarganya di masa lalu. Itu hanya masa lalu, jawab Alia dengan kikuk. Ayo, ceritakan tentang ayahmu. Aku tahu, ayahmu dahulunya memiliki sebuah perusahaan yang begitu besar dan berkembang. Tapi, aku tak menyangka sedikitpun keluarga yang dia tinggalkan setelah dia meninggal, hidup sangat menderita seperti dirimu. Ujar Reno kepada Alia. Alia menatap heran pada Reno. Dia benar-benar tak menyangka jika Reno menyelusuri masa lalunya begitu dalam seperti itu.